tengo cualquiera. Tidak pernah saya pikirkan bahwasanya saya dari daerah Maluku Utara, Halmahera Utara, Bukumutu, tempat-tempat yang paling terpencil. Dan pada malam hari ini saya bisa berdiri di sini. Ini bukan karena kuat dan gagahnya saya, tetapi oleh karena Tuhan yang perkasa yang melindungi dan menaungi kehidupan saya. Amin, saudaraku. Baiklah saudaraku, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita semua tunduk kepala memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari saudaraku kita berdoa. Syukur limpah terima kasih ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, di mana oleh karena kasih setia Tuhan, Engkau membimbing hamba-Mu hingga dapat berdiri di tempat ini malam hari ini ya Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, hamba-Mu merendahkan diri. Biarlah Engkau menutup bungkus hamba-Mu ini, sehingga apa yang hamba-Mu akan berkatakan semuanya itu berasal dari Engkau sendiri. Berkatilah bagi mereka yang mendengar, sehingga segala sesuatu yang hamba-Mu beritakan di malam hari tidak terbuang percuma. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Perikop yang akan saya sampaikan di malam hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Mari saudaraku, teman-teman sekalian, kita belajar tentang isi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Kita tahu secara bersama, keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Atau bisa juga ada beberapa keluarga yang terkait di dalamnya. Saudara-saudara, orang tua dari mama, papa, kakek, nenek, oma, opa, saudara bersaudara dalam artian pokoknya yang terkait di dalam hubungan darah, itulah yang disebut dengan keluarga. Dalam Mazmur 128 ini, kalau kita kaji lebih mendalam, sangat simpel dasarnya. Dasarnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amsal 1 juga mengatakan demikian. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebagai seorang laki-laki,
itu harus diwujudkan. Rasa takut akan Tuhan harus dinampakkan. Ada janji dari Tuhan apabila kita yang hadir di malam hari ini menunjukkan rasa takut kepada Tuhan. Perlu digarisbawahi bahwa takut di sini bukan berarti kita berbuat salah lalu bersembunyi, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan adalah apabila kita mempunyai kesempatan untuk berbuat dosa. Sekali lagi, takut di sini adalah apabila kita mempunyai kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi kita tidak melakukannya. Apa ganjarannya bagi seseorang yang takut akan Tuhan? Dalam ayat pertama dikatakan dalam Mazmur 128 ayat 1, kita diberi ganjaran dengan kebahagiaan. Dikatakan di sana pada ayat yang pertama adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila kita takut pada Tuhan, maka hal yang pertama yang kita peroleh adalah berbahagia. Tidak perlu ada rasa was-was, tidak perlu ada rasa khawatir, karena segala sesuatu telah disediakan Tuhan bagi kita. Burung di udara tidak punya rumah, bunga-bunga di taman tidak berganti pakaian, tetapi semuanya itu Tuhan sediakan. Apalagi kita selaku umat ciptaan Tuhan, dikatakan umat yang paling, yang umat yang diciptakan oleh Tuhan yang paling mulia. Kalau kita kembali melihat bagaimana proses Allah menciptakan segala isinya, mulai pada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampai Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia. Dikatakan pada kitab Kejadian sana, Allah bukan, kata Allah adalah menjadikan manusia. Allah membentuk manusia dengan tangannya. Artinya, saat Allah membentuk kita, Allah menginginkan kesempurnaan. Pada proses-proses penciptaan yang lain, berfirmanlah Allah, jadilah. Ya toh? Berfirmanlah Allah, jadilah. Misalnya, jadilah bulan bintang. Kalau kita lihat ada banyak perbedaan sih. Jadilah binatang. Binatang ada kaki 4, ada yang berkaki 2. Bertanduk di kepala, bertanduk di kaki. Maksudnya ayam. Kalau binatang bertanduk di kepala, jelas tuh. Kalau bertanduk di kaki, jangan bingung, ayam itu maksud saya. Pohon-pohonan, berfirman Allah, jadilah pohon-pohonan. Ada pohon kelapa, ada pohon bonsai, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tetapi saat Allah menjadikan manusia, Allah menginginkan kesempurnaan. Oleh karenanya, Allah membentuk dengan tangannya. Di sini ada suatu gambaran bahwa Allah menginginkan suatu kesempurnaan bagi manusia. Dan bukan hanya itu saja. Allah memberikan nafas kehidupan. Disinilah kemuliaan manusia menjadi naik satu level dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain. Oleh karena itu, dasar manusia hukumnya wajib untuk takut akan Tuhan. Selain berbahagia bagi orang yang takut akan Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga dinyatakan dengan jelas dengan adanya gambaran di dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya,
manusia sebagai makhluk sosial. Selain kita berinteraksi satu dengan yang lain, sejak manusia jatuh dalam dosa, hukuman pada manusia adalah dengan berpeluh, dengan berkeringat, dengan berpasuar, manusia harus mengolah dan menghasilkan. Untuk siapa? Untuk dirinya. Apabila manusia takut akan Tuhan dan mengelola isi alam ciptaan Tuhan, karena tugas dan mandat pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah mengelola. Salah satu contoh, Allah diberi tugas pertama kali untuk memberi nama-nama terhadap ciptaan Allah. Maka apabila kita memahami dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan, kita mengelola alam ini, maka dikatakan di situ ada berkat. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang apa yang harus kita makan, tentang apa yang harus kita minum, tentang apa yang harus kita pakai, karena segala sesuatunya sudah disediakan oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jika dalam kehidupan keluarga yang dilandasi takut akan Tuhan, kalau kehidupan seorang bapak sudah takut akan Tuhan, diikuti karena bapak sebagai seorang imam yang taat akan Tuhan, diikuti oleh istri yang takut akan Tuhan. Dikatakan di sana adalah istrimu laksana pohon anggur. Peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur sehingga tidak mempermalukan tuan pesta pada waktu itu. Ini adalah merupakan mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus. Anggur adalah minuman yang sangat menyegarkan. Oleh karena itu, istri yang takut akan Tuhan membuat suasana indah, membuat suasana segar di dalam kehidupan rumah tangga, membuat suasana menjadi sejuk, membuat suasana bisa menjadi lebih harmonis. Oleh karena itu, tugas seorang istri dinyatakan dalam gambaran Alkitab adalah sebagai penolong. Jadi tugas seorang istri adalah sebagai penolong. Penolong terhadap suaminya. Di sini seorang istri harus dapat menjadi penolong dan selalu mengingatkan. Karena sejak awal pertama kejatuhan Adam dan Hawa, pertolongan itu hilang dan akhirnya jatuh dalam dosa. Yang ketiga, anak-anakmu seperti pohon zaitun sekeliling mejamu. Hal yang kita dapatkan takut akan Tuhan, anak-anakmu laksana pohon zaitun sekeliling mejamu. Artinya, anak-anak akan menjadi suatu kebanggaan dalam kehidupan keluarga. Anak-anak akan membuat nama harum dalam kehidupan keluarga. Dengan cara apa? Terlibat dalam takut akan Tuhan. Saat ini banyak di antara teman-teman sekalian yang meninggalkan rumah, datang ke tempat ini, belajar tentang firman Tuhan. Tujuannya pasti dapat menciptakan suatu kebanggaan terhadap orang tua, dapat menciptakan suatu kebanggaan terhadap keluarga. Bagaimana kita dapat menjadikan keluarga itu bahagia, bangga terhadap kita? Apa yang harus kita lakukan? Di tempat ini kita landasi dengan takut akan Tuhan. Percayalah, jika dalam kehidupan kita selalu takut akan Tuhan, sejak awal kalian meninggalkan rumah, tiba di tempat ini, belajar dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan bertahun-tahun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan akan selalu menyediakan segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu, landasilah diri kita dengan rasa takut akan Tuhan.
Yang selanjutnya, jadi setelah ayat pertama tadi kita berbahagia, istri juga takut akan Tuhan, laksana pohon anggur, anak-anak melaksana pohon zaitun sekeliling mejamu yang membuat kebanggaan. Selanjutnya dikatakan di sini adalah sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Ini janji Tuhan lagi. Janji Tuhan yang diberikan kepada kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan akan melihat kemuliaan surga, akan mendapatkan bagian surga. Yerusalem merupakan suatu tujuan terutama. Dan yang paling terakhir, saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-6, kita selaku orang yang takut akan Tuhan diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk melihat anak-anak dari anak-anakmu. Luar biasa. Perjalanan kalian masih panjang jika tidak dilandasi dengan takut akan Tuhan. Poin yang ke-6, poin yang terakhir ini menjadi suatu pertanyaan yang besar. Apakah kita semua bisa melihat kehidupan anak-anak dari anak-anak? Artinya apakah generasi kalian yang ada ini, teman-teman sekalian, bisa melihat anak-anak dari anak-anak, bisa melihat cucu? Puji Tuhan, jika saya sudah diberikan oleh Tuhan, diperkenankan untuk menikmati sampai poin yang ke-6. Artinya saya sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melihat anak-anak dari anak-anak. Ini bukan karena kuat dan gagah perkasa, tetapi karena Tuhan yang menjadi panutan dalam kehidupan saya. Oleh karena itu, mari kita semua benar-benar menyerahkan diri pada Tuhan, benar-benar merendahkan diri, menghilangkan rasa ego. Segala sesuatunya itu hanya dilandasi akan takut akan Tuhan. Jika kita melakukan ini semua, percayalah, segala sesuatu akan mengikuti kita. Berkas-berkasnya akan mengikuti kita, dan itu akan menjadi bagian kita. Ini janji Tuhan. Sekali lagi, jika dalam kehidupan kita selaku orang tua, selaku ayah, selaku ibu, selaku anak-anak, jika itu kita melandasinya dengan rasa takut akan Tuhan, percaya janji Tuhan yang 6 poin tadi akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih.